Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sekartri Sadi dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28922500128. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya di mata kuliah sosial media dengan membawakan berita yang sedang tren di kalangan sosial media Instagram. Saya akan memberikan informasi tentang berita mengenai konser Coldplay yang akan segera diselenggarakan di Indonesia. Konser Coldplay yang akan diselenggarakan pada bulan November ini merupakan konser Coldplay yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama para penggemarnya yang ada di Indonesia, dikarenakan sejak tahun 1997, di mana band ini baru dibentuk, Coldplay belum pernah menyambangi Indonesia sebagai list dari tur internasionalnya, dikarenakan berbagai macam hal, yang salah satunya adalah faktor lingkungan, di mana band ini sangat memperhatikan tentang lingkungan dan juga mengusung inklusivitas dalam tur mereka, yakni menyediakan akses yang mudah bagi seluruh masyarakat hingga penerimaan terhadap berbagai golongan. Di Indonesia sendiri salah satu negara yang dinilai masih memiliki masalah konflik atau sejumlah konflik horizontal yang diakibatkan dari perbedaan ras, keyakinan, gender maupun seksualitas. Seperti yang kita ketahui, Coldplay merupakan grup band yang sangat memperhatikan dan memperdulikan lingkungan, sehingga mereka sadar bahwa konser yang dilaksanakannya tidak dapat mungkin saja memberikan dampak negatif bagi lingkungan, sehingga mereka sadar bahwa konser yang dilaksanakannya itu akan meninggalkan jejak karbon yang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2019, band ini sempat menghentikan tur internasionalnya dikarenakan mereka sedang memikirkan cara gimana agar kegiatan bermusiknya itu di negara-negara lain tidak menimbulkan jejak karbon yang terlalu tinggi. Pada saat itu Indonesia masih belum terpilih dikarenakan Indonesia masih memiliki indeks ramah lingkungan yang tergolong rendah. Karena biasanya juga di Indonesia pun setelah konser itu akan meninggalkan sampah-sampah dan juga beberapa barang-barang, entah sampah plastik, makanan, minuman, atau bahkan atribut-atribut para penggemar yang dipakai buat memeriahkan tur itu biasanya akan dibuang begitu aja. Nah, band ini pun memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita membahas harga tiket yang sangat bervariasi. Jadi harga tiket konser ini sangat bervariasi yang dimulai dibanderol dengan harga 800.000 hingga 11 juta rupiah. Tiket ini juga sangat terbatas dikarenakan hampir 80% merupakan number seat. Kemudian di sini ada beberapa list dari harga-harga tersebut. Yang paling murah itu dari 800.000, namun di posisi yang tidak terlalu mengenakan gitu untuk melihat konsernya itu ya, karena terlalu dari arah samping, jadi nggak melihat dari arah depan para band ini, anggota band ini. Kemudian ada di harga 1.250.000. Ini pun sama, masih cukup jauh dari posisi panggung. Kemudian harga 1.750.000, kemudian 2.500.000, kemudian 3.250.000 hingga 4 juta. Kemudian ada lagi di festival
ini merupakan tiket untuk yang freestanding. Yang freestanding itu di harga sekitar 3.500.000. Cuman sepertinya akan agak berdesakan juga ya, karena mengingat banyaknya penggemar di Indonesia yang war tiket gitu kan. Bahkan banyak penggemar-penggemar di Indonesia yang rela untuk berebutan untuk mendapatkan tiket itu, atau yang biasa disebut war tiket. Jadi mereka juga menyiapkan dari jauh-jauh hari untuk bersiap-siap. Mereka akan eh, klik eh, klik beli di websitenya itu. Kemudian ada harga 5 juta, 5.700.000 hingga sampai 11 juta rupiah. Nggak cuma dari kalangan remaja aja yang ingin menonton konser ini, bahkan golongan-golongan beberapa generasi pun ikut eh, ikut mau rebutan tiket untuk nonton konser Coldplay kali ini, dikarenakan ya memang benar-benar dari awal mula grup ini dibentuk baru tahun 2023 ini akan digelar konser di Indonesia. Eh, di sini ada sebuah cuplikan video di mana seorang penggemar yang merupakan dari generasi di atasnya Gen Z kayaknya ya. Ya pokoknya sebelum Gen Z ya, mereka penggemar netizen ini tuh seperti memohon untuk para anak muda agar mengalah, dikarenakan ya mereka juga ingin menonton konser itu. Mungkin bisa kita lihat videonya setelah ini ya. Aku nggak tahu mau bikin video ini judulnya apakah berupa himbauan atau surat terbuka, tapi video ini kupersembahkan khusus bagi para generasi Z atau G Generation. Yang dimaksud dengan G Generation adalah generasi yang lahir di tahun era digital, yaitu tahun 2000 sampai 2005. Artinya umur kalian pada saat ini 18 sampai 23 tahun. Kami yang sekarang menjadi seorang Y Generation juga dulu pasti pernah juga menjadi seorang G Generation di tahun 2000 sampai 2005. Yang nggak habis pikir aku, Coldplay ini loh. Kok bisa-bisanya kalian suka sama bapak-bapak? Bahkan bukan bapak-bapak loh, Dek. Kalau si Chris Martin itu, Dek, umur 17 tahun dia menikah, Dek. Sekarang dia bukan bapak-bapak, opung-opung, udah punya cucu dia. Mau kalian nonton opung-opung? Kenapa aku sampaikan dari sekarang himbauan ini? Mumpung belum dibuka website pembelian tiketnya itu. Biar nggak berebut kita, Dek. Kalian harus mengalah. Pun kalau tingkat kemampuanku itu, Dek, mentok di harga 1.750.000. Kalau tanggal 15 November, artinya aku masih memiliki waktu 6 bulan dikali 30 hari, 180 hari dikali 10.000 lah. Nanti aku menghemat-hemat, Dek. Sekarang, Dek, yang tadinya aku ngopi, nggak ngopi. Karena kan yang namanya dapur, kebutuhan dapur kan harus kita pikirkan. Kalau kalian mah, enak kalian ngeklaim kalau kalian itu sandwich generation. Kalau kami bukan sandwich generation lagi, Dek. Sandwich di umak-umak generation kami sudah, Dek. Udah dari atas orang tua kami harus ngebiayain, anak-anak kami harus ngebiayain, adik-adik kami harus ngebiayain, belum lagi hidup kami, keluarga intinya kami. Jadi nggak usah lah kalian bawa sandwich generation. Alasan yang kedua kenapa kalian harus mengalah, Dek. 26 tahun lah kami menunggu, Dek, sejak tahun 1997 baru sekarang lah dia datang.
Kalau lah kami harus menunggu nanti 26 tahun lagi, Dek, artinya umur kami sekarang 40, kalau nanti 26 tahun lagi 67 sampai 75 tahun, Dek. Itu waktunya kami untuk pengapuran. Gimana caranya orang konser lo nggak loncat-loncat? Iya, kalau udah lupa kami liriknya pun kami sudah lupa, Dek. Udah demensia, encok, kolesterol, semua lah itu berdatangan. Jadi kalian harus kasihan. Blackpink kemarin datang, Harry Styles, Adam Jane. Janganlah kami. Udahlah yang muda-muda itu. Sekarang ini masih opung-opung pun masih mau berebut juga kalian nonton sama kami. Kayak udah gak ada lagi band lain yang harus kalian tonton itu, Dek. Mereka kalau konser di Portugal 4 hari, di UK itu 7 hari, Dek. Kalian beli tiket di sana aja. Sama aja harganya. Ngalah sama. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di ujian tengah semester mata kuliah sosial media. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.